Hai guys, welcome back to Studio Litra Podcast, podcast literasi sekolah. Yuk masuk. Hai Sobat Litera, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Alin dan juga partner podcast saya pada hari ini ialah Ganes. Belakangan ini banyak sekali anak-anak muda yang berbakat dan turut mengharumkan nama daerah dan juga nama negara. Atau membawa kebanggaan dan kesenangan tersendiri untuk keluarga mereka. Hari ini menurut kami adalah hari yang spesial, tentunya dengan tamu yang spesial untuk diajak ngobrol. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang sangat bertalenta, Salma. Hai Kak Salma, bagaimana kabar hari ini? Capek atau mungkin senang dan excited? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik. Ya. Oh iya Kak Salma, Sobat Litera pastinya sangat penasaran ingin mengenal Kak Salma lebih dalam. Mungkin Kak Salma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salma Nancita Kesan, biasanya disapa Salma. Oke. Kak mau tanya Gisal. Oke. Selain kegiatan sekolah, Kak Salma sedang sibuk berkegiatan apa saat sekarang? Untuk sekarang saya sibuk berkegiatannya di gereja dan forum anak. Wow. Kalau kita lihat selama 2 minggu ini, Kak Salma sedang sibuk dalam kontes pemilihan OSIS dan juga duta anak. Apa betul? Ya, betul. Oke. Dari pengamatan kita, Kak, selama ini Kak Salma adalah orang yang cukup berani berbicara di depan umum. Sejak kapan sih Kak, Kak Salma tuh bisa berani tampil di depan umum gitu? Untuk berani tampil di depan, puji Tuhan saya sudah dilatih sejak kecil ketika sekolah dasar SD, di mana di sekolah dasar itu terdapat banyak lomba yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian dari pihak sekolah menunjuk saya, memilih saya untuk mengikuti perlombaan tersebut, sehingga saya dilatih mulai dari situ. Oke, berarti itu awal mula Kak belajar ya? Ya, tentu. Oke. Kak, siapa yang mengajari Kak Salma bisa public speaking atau bisa berani ngobrol di depan umum? Tentunya yang mengajarkan saya yang paling pertama adalah orang tua saya, kemudian diikuti dengan guru-guru saya, dan yang paling berperan penting adalah di pihak gereja, di mana kakak-kakak pengajar saya, yang dimana saya tergabung dalam suatu organisasi di gereja yaitu Taruna, dan di situ saya diajarkan banyak sekali pembelajaran yang dapat saya pelajari di situ. Ya, berarti awal mulanya dari situ, kakak belajarnya dari situ. Ya. Wah, luar biasa ya Kak. Oh, kalau boleh tahu nih, kita mau tanya sedikit soal keluarga. Tentu pribadi Kak Salma yang sekarang adalah berkat didikan dari keluarga di rumah. Ada berapa anggota keluarga sih di rumah? Kalau di keluarga saya sendiri berawal dari 5 anggota keluarga, tetapi ayah saya sudah dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga sisa 4 orang, terdiri dari mama saya, kakak saya yang pertama, dan kakak saya yang kedua, dan saya anak terakhir. Bungsu ya Kak, bungsu. Ya, betul. Kalau menurut Kak Salma nih, keluarga itu membantu gak sih untuk membangun dan mensupport Kak Salma untuk bisa sampai saat ini? Tentunya keluarga saya sangat berperan penting karena mereka adalah orang nomor 1 yang mendukung saya dalam hal apapun yang saya lakukan. Saya sangat membutuhkan support dan dukungan dan doa dari mereka. Berarti butuh juga ya keluarga? Sangat butuh. Kira-kira nih, siapa sosok dalam keluarga yang menjadi inspirasi atau support yang paling gigih mensupport segala keinginan Kak Salma? Untuk itu adalah almarhum ayah saya. Beliau sangat mendukung saya ketika saya melakukan segala sesuatu hal positif. Dan saya juga membutuhkan doa dari mama saya dan kedua kakak saya. Sangat penting bagi saya untuk berproses sampai saat ini. Oh iya, selain keluarga nih, apa lingkungan sekitar dan sekolah juga membantu Kak Salma untuk mencapai hal yang telah dicapai sekarang? Tentunya ada, yaitu teman-teman saya. Teman-teman saya yang bersekolah di sekolah SMK Negeri 2 Soe maupun yang bersekolah di sekolah lain. Mereka sangat berpengaruh kepada kehidupan saya saat ini, sehingga saya membutuhkan dukungan, doa dari mereka sehingga saya boleh berproses sampai saat ini karena mereka, dan juga dari kakak-kakak saya yang sudah lebih baik dari saya, mereka yang sudah berproses lebih dahulu sehingga dapat mengajarkan saya agar saya lebih baik dari mereka.
Oh iya, mau nanya nih, Kak Salma bergabung dalam beberapa organisasi, boleh ceritakan apa organisasi? Untuk saat ini saya bergabung dalam organisasi Forum Anak Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kalau di sekolah saya bergabung di organisasi OSIS, dan kemudian di luar juga ada PIKR, ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ya. Apa sih alasan kakak memilih untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut? Apa alasannya? Alasan utama saya tentunya saya ingin belajar. Ya, itu tuh utama. Itu Iya. pasti sih utama. Karena ketika kita masih muda, masih banyak waktu yang terluang, Iya. sehingga saya harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mencoba hal baru dan belajar hal baru. Betul. Dari sekian banyak organisasi komunitas yang Kak Salma sudah ikuti, ada hal-hal apa yang sudah dicapai selama berorganisasi? Untuk hal yang sudah saya capai, untuk saat ini saya sudah menjadi Duta Anak Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2023. Kemudian di sekolah saya dipercayakan sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 2 Soe tahun 2024 tahun 2025. Kemudian di organisasi PIKR sendiri saya dipercayakan sebagai ketua. Terima kasih. Kak Salma salah satu orang yang Berbakat, sangat ya. berbakat. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Kak Salma. Kak Luar Salma. biasa, Kak. Kak, tentunya di dalam kehidupan kakak pastinya ada tahapan-tahapan atau usaha-usaha yang kakak lakukan untuk bisa melalui prestasi tersebut. Apa sih Kak tahapan-tahapan atau usaha yang sudah kakak lalui? Tahapan-tahapan yang saya lalui itu, yang mendominasinya itu adalah kegagalan. Ya. Banyak sekali kegagalan yang saya lalui sebelum titik saya saat ini. Dan yang paling berpengaruh itu ketika saya SD, saya mengikuti lomba cerita rakyat, di mana dari pihak sekolah menyuruh kami untuk mengikuti lomba tersebut, dan saya diberikan cerita itu 6 lembar, dan disuruh diminta untuk menghafal. Wah, Dan situ saya SD 6 lembar. sebanyak itu bisa Kak. sebanyak itu, Wah. kemudian diminta untuk setiap hari itu dilatih. Ketika teman-teman yang lain berlibur, kami tetap berlatih. Sakit hati. Di situ usaha dan effort saya sangat saya berikan, Iya. tetapi memang kegagalan yang harus saya terima. Saya tidak mendapatkan juara, tetapi dari situ saya banyak belajar sekali bahwa dari kegagalan kita banyak mendapatkan ilmu yang dapat dipelajari. Iya, tentunya dari kegagalan itu yang akan menghasilkan Kak Salma yang sekarang ini. Iya, benar. Karena saya percaya bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Benar, betul. Itu betul sekali. Salah satu quotes yang bagus menurut saya. Betul. Oke Kak, selain mempunyai banyak prestasi di berbagai komunitas atau program-program, bagaimana peran kakak sebagai siswa di sekolah? Peran saya sebagai siswa di sekolah SMK Negeri 2 Soe, di kelas saya mengambil jurusan busana tentunya. Saat ini saya di kelas 11 C Busana. Di situ saya sangat berproses juga dalam kelas itu, dipertemukan dengan teman-teman yang sangat luar biasa tentunya. Dan saya sangat bersyukur bersekolah di sini, banyak sekali teman-teman yang mensupport saya dan pembelajaran penting maupun akademik dan non-akademik. Berarti itu salah satu kebanggaan bisa bersekolah di sini, adanya lingkungan-lingkungan yang mendukung ya Kak. Betul. Oke. Apakah selain belajar, kakak juga mengikuti ekstrakurikuler atau aktif belajar di OSIS? Kalau saya aktifnya di ekstrakurikuler karena kebetulan organisasi siswa intrasekolah baru dimulai akhir-akhir ini, sehingga awalnya saya di ekstrakurikuler English Club. Wow. Apakah sampai sekarang kakak masih belajar itu Masih belajar karena saya ingin belajar kemampuan bahasa asing. Wow, luar biasa ya. Kakak ini suka mencoba hal-hal baru yang sangat-sangat tidak terduga. Unexpected. Nah, itu salah satunya. Unexpected. Kakak menjadi ketua OSIS ya. Selamat untuk Kak Salma yang Baik, sudah selamat. terpilih menjadi Jadi ketua ketua OSIS OSIS. SMK Negeri 2 Soe. Kiranya pekerjaan apapun yang kakak lakukan boleh menjadi berkat untuk kita semua.
tahapan-tahapan atau kegagalan atau mungkin kesulitan apa sih yang kakak hadapi selama berproses meraih prestasi-prestasi ini? Tentunya ketika kita mencoba sesuatu pasti akan ada kegagalan yang Ya, tentunya. kita lalui. Ya. Kalau dari saya sendiri banyak sekali kegagalan yang saya lalui. Tentunya pertama yang tadi saya katakan ketika saya SD saya tidak menjuarai lomba cerita. Kemudian pindah lagi ke tahapan yang lebih tinggi lagi, saya juga banyak kegagalan yang saya lalui ataupun ketika saya berhasil itu pun di luar yang saya inginkan. Ketika dapat juara pun pasti 3 ke bawah. Dan yang itu semuanya buat saya pernah merasa putus asa. Tetapi dari situ saya belajar untuk bahwa ketika kita mencoba segala sesuatu yang baru pasti akan ada dihadapi oleh kegagalan. Bagaimana kita membenahi diri kita agar menjadi lebih baik ke depan. Jadi prinsip saya ketika saya gagal, saya mencari tahu dulu alasan mengapa saya gagal. Saya cari, saya temui. Ketika sudah temui apa yang membuat saya gagal, saya perbaiki. Dan ketika mencoba hal baru lagi, saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memang Berarti kuat ya dari mental. Kak Salma tuh belajar dari Mentalnya. kegagalan-kegagalan yang ada. Maka dari kegagalan yang ada itu kakak bisa belajar lebih giat lagi untuk bisa Ya. mencegah kegagalan. Kegagalan Ya, ya. benar. Bahkan ketika pemilihan duta pun itu saya berpikir bahwa saya tidak akan terpilih. Wah. Karena pemilihannya itu saya dipilih untuk menjadi calonnya itu sangat dadakan. Dadakan. Karena kegiatan pemilihannya itu besok, hari ini jam 10 malam baru saya dipilih untuk menjadi Wah, calonnya. Itu sangat Bukannya parah pasti. pastinya tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Jadi dari jam 10 malam saya dipersiapkan visi dan misi, Ya. kemudian saya tidur jam 12 malam, kemudian bangun lagi jam 3 pagi untuk Wow. mempelajari visi misi, dan pada jam 9 pemilihan berlangsung. Sangat luar biasa, Kak. Nah, proses memang tidak Tidak mengkhianati mengkhianati hasil ya. Benar-benar itu benar-benar terjadi. Ketika pemilihan pun saya meyakinkan diri saya bahwa hari ini mau gagal atau berhasil, yang penting saya sudah mencoba. Betul. Dan banyak hal baru yang saya pelajari. Benar. Jadi apapun hasilnya, yang terpenting kita sudah bisa berani ya, Kak. Betul. Itu sih. Dan dari sekian banyak prestasi yang sudah dituai, hal menarik atau hal baik apa yang Kak Salma temukan ketika melewati semua proses ini? Tentunya ketika dalam suatu organisasi pasti akan ada perselisihan, Ya. dan di situ diajarkan kita untuk tidak boleh egois, harus benar-benar mendengarkan semua pendapat dari teman-teman semua, harus mengolah lagi agar mendapatkan satu keputusan yang benar-benar kesepakatan bersama. Itu membangun relasi sekali, itu pembelajaran yang sangat penting karena kita mengingat lagi kalau kita manusia adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri, butuh sesama orang lain kita. Itu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, yaitu tentang kebersamaan. Oh iya, semua manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan nih. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari Kak Salma? Menurut Kak Salma apa? Tentunya kita manusia tidak ada yang sempurna. Kalau Benar. kekurangan saya saat ini, untuk saat ini mungkin saya kurangnya di bahasa asing, Oh. sehingga saya ingin mencoba lagi. mencoba belajar bahasa asing. Karena banyak sekali bahasa yang ingin saya explore, tapi untuk saat ini saya ingin belajar bahasa Asing. Inggris, dan kemudian karena saya suka sekali dengan drama Korea, Wow. sehingga saya ingin mencoba Korea. untuk belajar bahasa Korea, tetapi itu masih menjadi kesulitan tersendiri Susah, bagi ya. saya. Nah, Ya. kira-kira talenta apa lagi yang ingin dikembangkan Kak Salma ke depannya yang mau dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan saat ini itu bermain musik. Salah satu musik yang sudah saya ketahui itu ukulele. Dan sekarang yang ingin saya pelajari itu sangat banyak tentunya. Tapi saya tidak tahu apakah saya mampu untuk melakukannya, tapi saya ingin mencoba. Yang ingin saya coba itu drum, Drum, kemudian gitar, gitar, dan trompet. trompet. Wah, trompet itu. Tetapi itu masih wacana. Oh, Tapi saya Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa. Tunggu dulu, Tidak apa-apa. pelan. Pelan-pelan pasti bisa. saya berharap bahwa saya bisa menguasai alat-alat musik yang telah saya sebutkan. Amin, kita bantu amin ya. Amin, Kak. Yeay.
Oke, di akhir podcast ini kami ingin Kak Salma memberikan pesan singkat untuk teman-teman yang di rumah ataupun bahkan untuk kita berdua ya, Ya. tentunya. Oke, jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika kita masih muda, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk belajar, karena kesempatan yang ada tidak akan datang 2 kali, karena penyesalan selalu datang di akhir. Benar. Oke. Wah, tidak terasa nih, sudah cukup lama kita ngobrol sama Kak Salma. Waktu terus berjalan dan saatnya kita mengakhiri podcast kali ini. Terima kasih Kak Salma sudah meluangkan waktu untuk obrolan yang seru dan menginspirasi kita semua. Kira-kira talenta atau potensi apa sih yang ingin Sobat Litra miliki dan kembangkan? Jawab di kolom komentar bawah ini ya. Oke. Sekian untuk podcast kita hari ini. Tetap stay tune di Studio Litra Podcast untuk melihat banyak episode baru yang menarik. Peace out.